ini Teacher Evelyn bisa kembali memberikan pembelajaran tematik kepada kamu anak-anak kelas 3. Hari ini pembelajaran kita yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Masih tentang pertumbuhan pada hewan. Sudah siap belajar sama Teacher Evelyn? Sudah ya? Tetapi Teacher mau mengajak kamu berdoa dulu. Kali ini Teacher mau minta satu dari kamu untuk memimpin doa, yaitu Vidi. Ayo Vidi, pimpin doa pembelajaran kita kali ini ya nak. Let's pray, Lord Jesus, we thank you for a blessing. I want to study. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ we pray to you. Amen. Amen. Thank you Vidi. Wow, di sini sudah banyak nama-nama yang mengerjakan soal kuis yang Teacher bagikan kemarin. Soalnya adalah 62 dikali 4. Dan anak-anak ini berhasil menjawabnya dengan benar dan menjawab di kolom komentar videonya. Siapa sajakah mereka? Coba ada nggak namamu? Ada Brian, Patrick, Leora, Muara, Gadisa, Benny, Yohana, Mona, Pasca, Erika, Zepin, Natasha. Wow, terima kasih sudah mengirimkan jawabannya ya. Dan bukan hanya ini loh, masih ada temanmu yang lain. Nih, masih ada Mario, Timothy, Jeremy, Karissa Tumanggor, Josea, Genovia, Leticia, Dalvin, Amos, Rianti, Vidi, dan Giselle. Tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. Jadi kamu diminta untuk bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, menyebutkan contoh saling menghargai. Coba perhatikan teks berikut, Teacher akan membacakan untuk kamu. Pertumbuhan kelinci. Deli mempunyai 2 ekor kelinci, 1 ekor kelinci jantan dan 1 ekor kelinci betina. Deli selalu memberi makan dan minum dengan teratur, memberikan kandang yang bersih bagi kelincinya. Deli sangat menyayangi hewan peliharaannya. Kelinci bertumbuh dengan baik. Kelinci yang sudah dewasa dapat berkembang biak. Nah, coba kamu di rumah, apakah kamu punya hewan peliharaan seperti Deli? Iya, sudah dijawab ya. Siapa yang punya hewan peliharaan? Sebutkan dulu hewan peliharaan yang kamu pelihara. Ayo, Teacher hitung sampai 2, semua sudah jawab ya. 1, 2. Oke. Apakah kamu juga memelihara peliharaanmu dengan baik? Apakah kamu memberi makan dan minum seperti Deli? Saya berharap kalau kamu punya hewan peliharaan, dijaga dan dipelihara dengan baik. Oke? Kita masih membahas mengenai pertumbuhan kelinci. Nah, anak-anak di rumah, kelinci yang sudah dewasa dapat berkembang biak. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu hewan unggas seperti ayam, bebek, dan burung. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Salah satunya adalah kelinci. Anak kelinci bertubuh kecil dan berambut halus. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh kelinci tidak berubah bentuk. Hanya ukuran tubuh saja yang bertambah. Rambut yang menutupi tubuhnya semakin lebat. Gerakan kelinci juga semakin lincah. Kelinci dewasa dapat melompat dan berlari kencang. Coba perhatikan pada gambar anak-anak. Seperti ini proses pertumbuhan kelinci dari anak-anak. Setelah itu beranjak besar dan kemudian menjadi seekor kelinci yang dewasa. Nah, dari teks yang kita baca barusan, kita diminta untuk bisa menjawab pertanyaan.
sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mampu menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kelinci berkembang biak? Ayo, siapa yang tahu bagaimana cara kelinci berkembang biak? Barusan teacher sudah baca teksnya loh. Iya, benar, tepat sekali. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ada lagi soalnya nih yang kedua. Apa saja perbedaan anak kelinci dan kelinci dewasa? Apa saja perbedaannya? Siapa yang bisa jawab? Oh, semua anak boys tunjuk tangan. Pintar. Anak kelinci bertubuh kecil dan berbulu halus. Sedangkan kelinci dewasa ukuran tubuhnya lebih besar dari anak kelinci. Dan rambutnya yang menutupi tubuhnya semakin lebat. Dan ada lagi, kelinci dewasa sudah berlari lebih kencang dibandingkan dengan anak kelinci. Seperti itu perbedaannya ya. Sudah siapkah pertanyaannya? Habis? Ternyata masih ada satu lagi teman-teman. Bagaimana cara Deli merawat kelincinya? Bagaimana tadi? Pintar anak girls-nya, semua menjawab. Deli merawat dengan cara memberi makan dan minum dengan teratur dan juga menyediakan kandang yang bersih dan nyaman. Oke, seperti ini cara menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Sekarang pertanyaan Teacher Evelyn. Dapatkah kamu menyebutkan hewan lain yang mempunyai ciri-ciri seperti kelinci? Hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Ayo, jawab dulu. Udah bisa dijawab kan? Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut juga vivipar. Ayo, sebutkan sama-sama. Vivipar. Ingat ya, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut juga vivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Apa sajakah itu? Ada sapi, gajah, monyet, lumba-lumba. Ini adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Deli dan Nina memiliki hewan peliharaan yang berbeda. Deli memelihara kelinci dan Nina memelihara kucing. Meskipun memiliki hewan peliharaan yang berbeda, Deli dan Nina tetap berteman baik. Nah, kamu juga begitu di rumah. Apabila kamu memiliki perbedaan dengan apa yang kamu miliki dengan yang dimiliki temanmu, kamu harus tetap berteman dengan baik. Misalnya nih, Pasca hewan peliharaannya ayam, Patrick hewan peliharaannya bebek. Nah, mereka tidak boleh saling mengejek atau saling mengunggulkan hewan masing-masing, tetapi mereka harus saling menghargai dan tetap berteman baik. Nah, sekarang coba buka bukumu halaman 73. Kita akan membaca percakapannya. Teacher akan meminta salah satu dari teman kamu untuk membaca percakapan kita, yaitu Rianti Fania. Ayo Rianti, silakan dibaca, Nak. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku akan membacakan percakapan tematik halaman 73. Teman-teman ikut memperhatikannya. Deli, Nina, dapatkah kamu mengajariku berhitung seperti yang tadi Ibu Guru jelaskan? Ada yang kurang aku mengerti. Nina, tentu Deli. Kapan kita mau belajar bersama? Deli, pulang sekolah nanti kamu bisa tidak Nina? Kalau bisa nanti aku ke rumahmu. Nina, aku bisa deh, jam berapa? Kamu datang ke rumahku. Kebetulan aku juga mau menanyakan pelajaran tentang membuat kalimat. Ada yang kurang aku mengerti. Kamu kan pandai dalam bidang itu. Deli, mungkin sekitar jam 2 siang nih. Nina, baiklah Deli, sampai ketemu di rumahku ya. Deli, baiklah Nina. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kembali Rianti sudah membacakan percakapan untuk semua anak Lutri. Semua menyimak kan?
Nah, dari percakapan tersebut ada juga pertanyaannya. Yang pertama, apa kelebihan Nina dibandingkan Deli? Tepat sekali, Nina lebih pandai berhitung dibandingkan Deli. Nah, yang kedua, apa kelebihan Deli dibandingkan Nina? Deli lebih pandai membuat kalimat dibandingkan Nina. Iya, Nina dan Deli mempunyai kelebihan masing-masing. Tetapi setelah kita baca teks, mereka bukan saling menyombongkan diri, tetapi mereka, Deli dan Nina, saling membantu, saling menolong kekurangan teman. Nah, kamu juga begitu di rumah. Kamu harus saling menghargai dan menolong teman apabila temanmu membutuhkan pertolonganmu. Hewan apa ini, teman-teman? Kuda. Kalau kuda tenaganya kuat atau tidak? Kuat sekali. Memiliki ciri-ciri yang sama dengan kelinci. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut, sama ya dengan kelinci. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Wow, kuda ini salah satu hewan yang bertenaga kuat ya. Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Ayo coba dijawab. Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Coba perhatikan pada gambar ini. Buka bukunya ya. Ini adalah gambar yang pertama, gerak melompati rintangan sambil berlari. Dan yang kedua, gerak meloncati rintangan sambil berlari. Nah, kedua olahraga ini memerlukan tenaga yang kuat seperti tenaga kuda agar bisa melompat dengan selamat. Apa kegunaan melompat atau olahraga ini kepada kamu? Kegunaannya apa coba? Sebutkan apa kegunaannya? Iya, bisa. Ya, teacher Evelyn, kegunaannya adalah untuk melatih kekuatan otot, bisa. Ini nanti akan banyak kamu bahas di pelajaran olahraga ya. Nah, anak-anak di rumah, kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Tuhan sangat menyayangi anak-anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupanmu, yaitu menghargai perbedaan dari sekitarmu. Oke anak-anak, sekarang waktunya ada kuis. Tuliskan 2 hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Jawab di kolom komentar ya. Kamu semuanya jawab di kolom komentar, itu sangat membantu teacher untuk menemukan siapa-siapa saja yang menjawab kuis kita. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk menutup pembelajaran kita, teacher mau meminta Karissa Angel untuk menutup dalam doa. Semuanya sikap berdoa ya. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now our finish our study. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Thank you, Angel. See you. Bye-bye all.